Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Amrizal, NRP 8130757 dari Setelah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan critical point dalam proses remove dan install engine pada PC 4000 ataupun SPD. Sebelum kita memulai pekerjaan, kita harus menyiapkan peralatan dan memastikan perangkat safety lainnya, termasuk logo tagout dan dokumen. Dokumen yang harus disiapin adalah manual, partbook, ataupun key sheet. Di sini adalah pekerjaan RNI. Key sheet yang digunakan adalah K4A. Critical point remove engine, yaitu kita harus melakukan marking ketika kita melepas komponen ataupun wiring, dan juga ketika melepas atau mendisconnect wiring, kita harus memastikan merilis lock dari konektor tersebut, jangan menarik kabel karena itu berpotensi bisa merusak pin konektor. Terus selanjutnya ketika poin remove, kita harus menutup konektor yang telah dibuka agar tidak masuk kotoran ataupun air yang menyebabkan karat. Oke, setelah kita melakukan remove, kita melakukan critical point selanjutnya, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan komponen-komponen yang dilepas, apakah bisa digunakan lagi atau tidak, dan kita amankan. Terus selanjutnya proses pemasangan. Pemasangan di sini kita menggunakan panduan dari K4A, dan di sini ada critical point yang harus kita jalankan. Yang pertama, critical point itu adalah kita pastikan semua komponen ataupun konektor itu bersih dari kotoran, dan perlu juga dilihat pada shop manual ataupun seandainya ada PSN, kita mengacu kepada dokumen tersebut. Terus critical point yang selanjutnya itu adalah pada saat pemasangan kita harus mengganti semua flexible bearing. Kenapa ini wajib diganti? Setelah kita penggantian engine, flexible bearing itu wajib diganti, dan kita pastikan kondisi upper dan lower metal bracketnya itu di flexible bearing itu kondisinya tidak ada yang tergores atau terkena benturan atau bekas sentuhan. Kalau seandainya ada terkena bekas tergores, itu wajib ganti baru. Terus flexible bearing itu harus stok sesuai dengan standar, dan kita harus mengisi di tabel key sheet sebagai eviden kita telah melakukan stoknya sesuai dengan standar. Setelah kita memasang bearing, kita ukur dimensi B yang harus dapat jaraknya itu 29 mm sesuai dengan yang ada di gambar key sheet. Selanjutnya kita baru cek table, dan ini kondisinya harus benar-benar rapat dan tidak ada celah antara nut dan rubber bonded metal barnya. Kalau seandainya ada celah, kita kencangin secara perlahan. Tablenya itu sini ada juga tabelnya, dan kita harus isi. Terus setelah itu baru kita tok mounting dari engine, dan harus sesuai dengan standarnya, dan nilai tersebut hasilnya harus dicantumkan di key sheet. Terus selanjutnya kita memasang konektor. Memasang konektor itu benar-benar harus locknya itu harus terklik gitu, jadi dia tidak intermittent. Terus critical point yang selanjutnya adalah pemasangan flexible bearing yang itu harus benar-benar di marking, karena setelah di tok itu harus kita pastikan markingnya. Oke, critical point yang selanjutnya adalah
untuk setelah dimounting engine-nya, kita harus melakukan preloop dari turbo charger. Karena sebelum kita merunning atau melakukan tes performance, kita harus memastikan pelumasan di turbo itu harus ada preloopnya. Dan juga kita memastikan semua engine oil level ataupun yang berhubungan dengan lubrikasi kita top up sesuai dengan levelnya ataupun spesifikasinya. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bisa luar biasa.